Halo teman-teman, sekarang kita akan membuat aplikasi to-do list menggunakan Next.js dan app router ya. Nah, sekarang teman-teman pergi ke Next.js dulu. Nah, ini ya. Kita akan melakukan instalasi menggunakan Next.js 15. Nah, di sini ada beberapa requirement yang harus disiapkan, yaitu Node.js-nya minimal version 18.18 ya. Nah, kita cek dulu di sini. Nah, kebetulan di sini saya sudah menggunakan yang 20 ya. Jadi kita langsung aja. Caranya itu gampang ya. Kita pakai yang automatic installation. Nah, kode yang ini kita kopas aja. Oke, enter. Nah, untuk nama projectnya kita kasih to-do list app gitu ya. Untuk TypeScript-nya kita pilih yes. Untuk Slim-nya no. Nah, di sini kita menggunakan Tailwind CSS ya. Kemudian ini yes aja. Nah, ini app router kita yes juga. Turbo pack boleh, enter. Jadi kalau instalasi Next.js-nya itu simple banget ya teman-teman, tinggal ikutin aja prompt sama question yang disediakan, kita nanti tinggal oke saja. Nah, ini sudah berhasil. Sekarang kita pergi ke sini ya. Nah, pergi ke folder to-do list, yaitu dengan cara cd to-do list app ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk menjalankannya itu kita gunakan perintah npm run dev seperti ini ya. Oke. Nah, sip. Sekarang aplikasi kita sudah jalan di port localhost 3001 ya. Di port 3000 ya. Untuk membukanya kita cukup gunakan localhost 3001. Oke, kita buka di sini. Nah, nanti to-do listnya itu kurang lebih akan seperti ini ya, teman-teman. Jadi, oke. Nah, kita langsung aja, kita ke foldernya aja langsung ya. Nah, di folder ini dia punya susunan folder public, src, kemudian app ya. Nah, nanti kita akan ngoding di sini. Ya. Nah, ini untuk page yang ini kita close aja ya. Untuk page yang ini kita hapus aja ya. Kita bikin function, kita cuma butuh home seperti ini ya teman-teman ya. Nah, sip. Setelah itu di folder src ini teman-teman bikin yang namanya itu folder components ya, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita styling dulu ya. Kita masukkan kontennya dulu. Di sini kita masukkan H3 to-do list app by, misalkan gini ya. Nah, karena di sini saya menggunakan Tailwind CSS, jadi saya bisa menggunakan kelas yang namanya itu text seperti ini ya. Kita kasih fontnya semi bold. Sip. Nah, ini udah ada ya. Sekarang saya pengen si to-do listnya itu ada di center. Nah, di divnya ini kita kasih kelas flex ya. Kita kasih flex. Kemudian kita kasih justify center kalau nggak salah ya. Nah, dia udah di center. Nah, tapi di sini kita kurang padding ya, padding atas bawahnya. Kalau di Tailwind itu kita bisa pakai PY ya. PY itu berarti padding Y. Nah, Y itu kan vertikal ya, atas bawah. Jadi kita kasih misalkan 24 di sini. Ya, sip, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita perlu membuat task seperti ini ya. To-do listnya lah ya istilahnya. Oke. Kita bikin di komponen sini, kita bikin to-do list .tsx. Kita bikin komponen to-do list seperti ini. Nah, kita pastikan di sini ya. Nah, kita panggil komponennya seperti ini. Untuk manggil komponen itu gampang aja ya, sama kayak memanggil tag HTML. Nah, kita import dari sini.
Nah, ini masih kosong ya. Kemudian untuk flex di sini kita bisa menggunakan flex row. Flex call ya. Nah, berarti yang di sini teman-teman ganti jadi item center karena kita menggunakan flex call ya. Nah, ini seperti ini. Sip. Kemudian di sini kita perlu padding atas bawah, berarti kita kasih PY 5 aja biar ada space seperti ini. Nah, sip. Sekarang di to-do list ini, nah ini kan ada to-do list, kemudian kita bikin lagi ya, bisa di atas ini kita bisa bikin namanya tuh function to-do list item ya teman-teman, kita return. Nah, to-do list item ini kita akan menampung item-itemnya gitu ya, istilahnya gitu. Nah, yang di sini kita gunakan grid aja ya, atau flex juga bisa sih. Flex berarti flex call sini ya. Nah, baru nanti kita panggil yang to-do list item ini seperti ini. Nah, ini kan masih kosong karena sini belum ada. Nah, di sini kita masukkan misalkan apa namanya, nama tagsnya gitu ya. Kemudian di sini oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini kan tampilannya masih ngacak gitu ya. Ini biar enak mungkin teman-teman. Saya perlu masukin sini dulu aja. Nah, ini mendingan saya kecilin aja ya teman-teman ya, seperti ini nih. Sip. Nah, biar teman-teman gampang ya. Oke. Di sini yang kita perlukan adalah menggunakan flex ya. Kemudian kita kasih justify between. Oke. Teman-teman lihat ya di sini. Dia kan ada di tengah ya. Nah, kita harus membuat div dulu di sini, baru kita bungkus ya. Nah, kita kasih bgret 500 dulu. Nah, ternyata kenapa dia masih di tengah, karena dia belum ada width-nya ya. Kita kasih width-nya itu 350 pixel. Nah, seperti ini ya. Atau 450 pixel juga nggak apa-apa. Oke, atau misalkan kita mau kasih yang full juga nggak masalah ya. Kita bisa kasih padding kiri kanannya misalkan 10. Nah, gini ya. Berarti padding yang ini kita ganti jadi 10 biar lebih ke bawah. Nah, setelah itu ini kan nama tagsnya. Ini centangan kotaknya ya. Nah, di sini kita styling dulu. Kita menggunakan BG white. Oh, kita pakai border teman-teman. Kita pakai border, kemudian pakai border white. Kemudian untuk width-nya kita kasih 20 pixel. Untuk height-nya juga kita kasih 20 pixel. Nah, ini ya. Berarti yang tulisan centang ini nggak perlu. Kemudian untuk radiusnya kita kasih rounded. Nah, ini berarti border 2 aja. Nah, sip. Seperti ini. Kemudian kita kasih kelas cursor pointer ya, seperti ini ya. Jadi nanti ini harapannya bisa diklik, kemudian nanti akan ngupdate tagsnya. Oke. Nah, di to-do list ini kita bikin type ya. Kita type to-do list item. Kita perlu yang namanya itu stat tagsnya ya. Tagsnya dalam bentuk string. Kemudian is done dalam bentuk boolean. Nah, ini kita masukkan di sini teman-teman ya. Kita masukkan berarti tags, kemudian is done, kemudian dia akan mengacu ke to-do list item ya untuk tab-nya. Nah, ini yang dinamakan parameter ya. Jadi teman-teman harus belajar JavaScript dulu. Nah, di kelas ini ada ya JavaScript dasar, teman-teman bisa pelajari yang parameter ya. Kalau nggak salah sih ada di sini teman-teman.
Nah di sini ada teman-teman, kalau nggak salah ya. Nah ini nih parameter dan return ya. Teman-teman pelajaran ini dulu, baru nanti bisa ke sini. Oke, lanjut. Nah kemudian yang tax ini sekarang kita bisa masukkan di sini teman-teman. Ya, kita masukkan sini. Nah setelah itu, ini kan error ya, merah, karena kita perlu tagsnya, misalkan membuat aplikasi Next.js, kemudian isDone-nya berarti kita kasih false. Nah teman-teman, sekarang kita akan ngerender si step-nya ini ya, ini bisa nyala atau enggak. Caranya itu gampang ya, teman-teman tinggal ngecek kondisi aja ya, conditional rendering seperti ini. Nah kita masukkan, kalau misalkan dia done ya, artinya dia kan udah selesai, kita masukkan. Tarik, saya jelasin dulu ya. Nah kalau misalkan done, kita styling ya untuk yang done ini ya. Ini kita udah bukan pakai border lagi, atau ini tetap border, tapi kita gunakan BG white. Oke. Nah sekarang kita tes ya, is done gitu. Nah dia seperti ini ya teman-teman. Sip, ini udah selesai. Nah kemudian kalau misalkan is done, si tagsnya itu saya pengen ngasih apa namanya, apa ya namanya, pengen dicoret tuh apa ya, terus saya lupa. Kelasnya tuh ini nih, oh ini nih, kita pakai line through ya. Nah itu caranya tuh gampang teman-teman ya, di kelas ini. Nah teman-teman harus ngecek dulu nih, kalau misalkan is done ya, kalau is done kita kasih kelas line through seperti ini ya. Kita cek, kita ganti is done-nya di sini through. Nah sip, udah ya, udah selesai. Oke, setelah itu teman-teman bisa masukkan listnya ya. Nah di sini kita harus menggunakan client side ya. Jadi di atas, paling atas, teman-teman tambahkan use client untuk menandakan bahwa ini tuh dia client side. Oke, setelah itu yang di to do list ini ya, teman-teman to do list ini nah ini kan ada type to do list item ya. Kemudian di sini kita bikin const to dos set to dos. Kita pakai use state ya di sini. Nah defaultnya itu dia array kosong seperti ini. Nah yang mana ini kita akan ganti sekarang. Kita render dari to dos map. Map itu untuk render ya teman-teman ya. Kemudian kita kasih index. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian untuk key-nya kita ambil dari index. Kemudian untuk tagsnya ini kita ambil dari todo.tags. Kemudian isDone ini ambil dari isDone. Sip, seperti ini. Nah sekarang PR-nya itu berarti kita tinggal nampilin apa namanya, button untuk nambah si tagsnya itu ya. Tapi di sini saya bakalan nambah dummy dulu teman-teman ya. Tagsnya buat kemudian isDone ini kita ganti dengan false ya. Nah sip. Ini nah harapannya tuh pas diklik ini ya teman-teman, ini pengen ngacu ke update state-nya ya. Caranya itu gampang teman-teman. Berarti di sini ya, yang to do list item ini kita tambahkan di sini on change gitu ya. Nah on change. Nah ini kan error ya teman-teman ya. Berarti teman-teman di sini harus bikin type ya, to do list item apa ya di sini ya, props ya.
Nah, props di sini berarti teman-teman bisa gini. C. Nah, kita tambahkan dan di akhir ini, kemudian kita kasih on change. Nah, karena on change ini tuh dia function, kita bikin seperti ini. Kita void. Nah, di sini baru state-nya kan. Nah, dia done atau enggak. Kemudian yang di sini ini kita ganti jadi on change. Nah, ini kan seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang yang div ini kita ganti role-nya jadi role presentation. Kemudian ketika on klik ya, kita mengacu ke sini. Terus kita ambil yang kita negasi ya, sebelumnya is done-nya false jadi true, yang true jadi false seperti ini. Kemudian di sini kita on change. Nah, kita alert dulu di sini ya. Kita alert dulu. Oke, misalkan. Nah, ini ada ya, oke ya. Nah, sekarang tinggal bikin handler untuk ngupdate statusnya. Caranya tuh gini. Const handle update to do status ya. Kemudian kita use callback ya. Kemudian kita watch di sini si to-do-nya. Nah, caranya gini teman-teman ya. Ini kan nggak ada ID-nya ya. Jadi caranya tuh kita const new to-do seperti ini. Kemudian kita filter, kita mapping ya. Kita mapping. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita di sini perlu yang namanya tuh to do ya. To do di sini berarti kita perlu to do list item. Mana ya? Nah, ini data ya. Kita masukin data aja. Nah, setelah ini di sini kita perlu if teman-teman. If to do dot name dot tax sama dengan data dot tax. Nah, kita return sini teman-teman. Nah, kita masukkan data yang sebelumnya. Karena kita kan cuma perlu yang update is done dong ya. Berarti kita to do is done seperti ini. Nah, setelah itu baru kita set to do's menggunakan new to do's seperti ini. Oke. Nah, ini oke. Nah, ini sebetulnya jangan done ya, sebetulnya bisa aja sih done ya kayak gini. Kemudian to do, kemudian is done-nya kita yang done sini seperti ini. Oke teman-teman, sekarang kita update. Nah, ini ya. Ya teman-teman ya. Sekarang sudah kecoret ya. Sama kita kasih font bold aja kali ya. Atau semi bold ya. Oke, seperti ini. Sip. Nah, sekarang sekarang kita tambahkan di mana ya? Kita tambahkan taxnya 2 misalkan ya. Seperti ini. Kemudian membuat website UJS misalkan ya. Nah, ini kita belum ada paddingnya ya. Berarti kita kasih gapnya 4, coba 2. Nah, seperti ini aja. Ini kita checklist. Nah, ini udah bekerja ya. Tapi masalahnya ketika kita checklist, harusnya yang udah di checklist ini pindah ke bawah gitu ya. Nah, caranya tuh gampang teman-teman ya. Kita bisa bikin filtering di sini ya. Kita const apa namanya? Filter to do's kayak gini. Kita gunakan use memo. Nah, use memo ini biasanya digunakan untuk apa namanya?
recomputed si data gitu ya. Jadi kalau misalkan ada berubah dia bisa langsung diambil. Biasanya sering digunakan untuk filtering ya teman-teman. Nah kita masukkan to-dos di sini. Kemudian sebetulnya kita butuh di sini bukan filter sih ya. Kita perlunya untuk nge-sort aja. Sorted to-dos gitu ya. Nah kita sort di sini. Kita masukkan A, B. Nah ingat ya, A ini kan boolean ya. Jadi kita harus ngecek dulu kalau si A dan ini sama dengan 1, kalau enggak berarti 0. Nah begitu juga kita kurangin dengan si B, kalau enggak ini berarti 0. Nah lihat ya, pindah ya teman-teman ya. Nah sekarang pindah ya. Tapi sebetulnya sebentar, ini sini berarti kita refresh dulu. Offset. Nah ini pindah, pindah, sip. Tapi sebetulnya ini nggak perlu banget sih teman-teman ya. Ini kita opsional aja, kita pakai yang to-dos biasa aja. Nah ini kayak gini ya, cukup. Oke teman-teman, karena waktunya ini udah mau 20 menit kayaknya ya, udah mau 20 menit, kita pisahkan ke video berikutnya aja ya teman-teman ya. Nah di video berikutnya kita akan menambahkan tombol tambah to-do-nya ya di sini. Oke, sampai jumpa teman-teman.